Ini yang kami catat, yang kami sebut sebagai tuduhan berlebihan, tuduhan tanpa fakta yang kuat, tuduhan yang dibangun dari fakta yang dicampur adukan dengan opini. Kami mencatat banyak sekali persoalan dalam proses ataupun isi dakwaan tadi, tapi secara profesional izinkan kami menyampaikan juga kami menghargai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh JPU KPK tadi. Makanya kami mendengar dakwaan dan kita semua menyimak dengan baik. Tapi kami menemukan banyak sekali persoalan. Salah satu yang paling sederhana adalah sebagaimana keberatan kecil yang tadi kami sampaikan. Ternyata benar dakwaan tersebut tidak disusun dengan ekstra hati-hati. Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang. Seharusnya menggunakan pasal 65 KUHP, tapi yang ditulis di dakwaan adalah pasal 65 KUHAP. Meskipun ini hanya satu huruf, tapi perbedaan pengaturannya sangat luar biasa. Pasal 65 KUHAP yang ditulis di dakwaan sebenarnya adalah hak dari tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Dan justru pasal inilah yang kemarin dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh KPK ketika kami, tim kuasa hukum pada saat proses penyidikan, itu mengajukan ahli yang meringankan. Jadi pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara. Nah sekarang justru pasal itu yang salah tulis begitu. Nah itu catatan kami tentu saja yang pertama. Dan yang kedua, kami menemukan inkonsistensi. Jadi teman-teman semua, dalam perkara ini ada 3 dakwaan sebenarnya. 1, dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, itu perkaranya digabung. Yang kedua, dakwaan terhadap Saiful Bahri. Dan yang ketiga, dakwaan terhadap Hasto Kristianto. Karena ini satu perkara, harusnya dakwaannya konsisten dan sama. Tetapi yang kami temukan ada perubahan. Jadi ada peristiwa di sekitar tanggal 17 Desember atau 19 Desember tahun 2019, itu yang berubah. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja, yaitu terkait dengan sumber dana 400 juta. Pada dakwaan Wahyu Setiawan, ini dakwaan juga yang membuat lembaga yang sama ya, juga KPK yang sama. Pada dakwaan KPK untuk Wahyu Setiawan, 400 juta itu diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri. Bunyi dakwaannya seperti itu. Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar, itu diubah. Diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah 400 juta itu berasal dari Pak Hasto. Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat 2 dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang? Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan-perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul, yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu, yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini.
Nah, ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Dan kemudian juga terkait dengan perintah pada Kusnadi, seolah-olah ada perintah pada Kusnadi untuk menenggelamkan handphone. Itu tidak ada. Kusnadi sudah mengatakan bahkan di sidang pra-peradilan yang baru-baru kemarin bahwa yang ditenggelamkan itu adalah proses melarung sebenarnya. Dan itu hidup dalam tradisi di Indonesia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada perintah penenggelaman handphone, apalagi kemudian tadi yang agak kontradiktif juga yang kami temukan catatannya adalah kesimpulan yang kami yakin itu adalah asumsi, kesimpulan atau asumsi di dakwaan yang mengatakan handphone yang ditenggelamkan atau kemudian handphone yang dituduhkan ditenggelamkan tersebut berisi informasi tentang Harun Masiku. Handphonenya saja tidak ketemu kalau konsisten dengan logika KPK ya. Handphonenya saja tidak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku? Jadi kita betul-betul harus detail, harus cermat, dan ada banyak lagi catatan yang lain yang juga kami perhatikan. Misalnya, ketika seseorang memegang handphone, misalnya Pak Hasto, dia punya handphone, kemudian dititipkan, atau pihak lain yang punya handphone, dan kemudian handphone tersebut digunakan, itu masih hak azazi dari masing-masing untuk menggunakan handphone tersebut. Bagaimana mungkin penggunaan sebuah benda yang merupakan hak azazi itu dikategorikan sebagai obstruction of justice? Ini yang kami catat, yang kami sebut sebagai tuduhan berlebihan, tuduhan tanpa fakta yang kuat, tuduhan yang dibangun dari fakta yang dicampur adukan dengan opini. Nah, ini bahaya sekali dalam proses penegakan hukum kita. Mungkin itu dulu catatan dari saya, Bang Magdir, silahkan menambah. Seharusnya tidak bisa kita tolerir. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan terkait dengan penetapan Mas Hasto ini juga sebagai tersangka. Tadi sudah disampaikan oleh Febri mengenai salah satu fakta di dalam dakwaan, yaitu adalah terkait dengan obstruction of justice. Ya, saudara-saudara, kalau kita mau lihat secara jernih, ya, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice. Ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari penyidikan tahun 2020. Ya. Fakta yang kedua adalah hasil pemeriksaan terakhir ini, termasuk diantaranya adalah penyidikan tahun 2024. Artinya ini saya nggak kebayang bagaimana mereka mengumpulkan bukti dalam waktu sekian lama. Seolah-olah bukti itu disimpan dulu, mungkin ada apa ya? Kalau saya ingat dulu anak-anak masih menonton Doraemon, sepertinya ada kantong ajaib yang mereka gunakan untuk menyimpan bukti-bukti ini. Ya. Saya kira ini sesuatu yang kita sayangkan. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang kita lihat sekuens waktu penetapan tersangkanya Mas Hasto. Ya. Pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian catatan saya yang lain, pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Ya. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik. Pada hari yang sama, tanggal 20 Desember itu juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka.
apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya. Inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman, penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Ya. Sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Jadi saya kira, ya, mari kita cermati ini. Yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah lembaga independen seperti KPK ini digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini karena mulai dari pemilihan pansel untuk pimpinan KPK ini, ketika itu sudah ada pengumuman KPU tentang presiden terpilih. Ya. Dan sebelum itu, sudah ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pemilihan dan pembentukan pansel itu harus dilakukan oleh presiden terpilih dari hasil pemilihan presiden 2024-2029. Nah, tetapi ini dilanggar oleh Joko Widodo sebagai presiden ketika itu. Dia bentuk pansel, dia kirimkan hasil dari pansel ini ke DPR. Apa yang saya mau katakan? Ini adalah kemudian dia juga yang kemudian sesudah itu kan terpilih sejumlah orang yang dicalonkan hasil dari pansel ini. Kami melihat bahwa ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya supaya kita di dalam melihat persoalan ini bukan hanya melihat persoalan hukum teknis, ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Nah, nampaknya ketika dinasti yang sedang dibangun ini tidak boleh diganggu, maka para pengganggu itu harus diperkarakan. Salah satu pengganggu itu adalah Hasto Kristianto. Orang yang sangat vokal terhadap kegiatan-kegiatan mantan Presiden Jokowi sejak tahun 2023. Ya. Saya kira itu dari saya. Terkait yang barusan Anda katakan, orang-orang yang Hasto dikriminalisasi oleh orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu. Tadi juga sebelum memulai sidang, Pak Hasto sempat membacakan pesan tertulisnya. Intinya, resumnya adalah dia dikriminalisasi hukum, secara hukum, dan dia tahanan politik. Ada tanggapan soal itu, Pak? Kapan dia mulai menulis dan siapkan? Saya kira begini, beberapa waktu yang lalu, ya, dia itu sudah dihubungi oleh sejumlah orang, merupakan petinggi dari lembaga tertentu. Ya. Permintaannya cuma satu, Mas Hasto itu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai sekjen. Makanya ini yang dianggap kedudukan sebagai sekjen inilah yang dianggap, ya, menjadi halangan, ya, terhadap orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam partai. Nah, apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalau Mas Hasto tidak mengundurkan diri dalam waktu 1 kali 24 jam, maka dia akan jadi tersangka. Ya. Ini saya kira Mas Hasto menyampaikan ini kepada kami bukan untuk berbohong. Saya ingat kemarin juga Deddy Sitorus juga mengungkapkan hal yang sama. Ya, bagaimana dia dipanggil tentang dan bercerita tentang ini. Jadi sekali lagi ini yang harus kita cermati. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan eksepsi, kapan akan Kami eksepsi itu seperti tadi kan kami minta waktu 10 hari, tetapi majelis hakim menghendaki supaya tetap 1 minggu. Jadi hari Jumat minggu depan eksepsi itu akan kami sampaikan. Ya, makasih ya semuanya. Surat yang dibacakan Hasto tadi ditulisnya pagi ini atau sehari sebelumnya, Pak?
dia sudah beberapa hari dia menulis. Ya dia banyak sekali berpikir dan banyak sekali melakukan analisis terhadap kejadian-kejadian di luar. Tentu saja dengan merefleksikan apa yang dia alami selama ini. Oke, makasih ya semuanya. Pak Mangkir, terima kasih. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,